Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN akan mengadakan salah satu program podcast yang bertajuk Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN yang menghadirkan para narasumber dari internal LMKN dan juga para stakeholders LMKN. Distro Musik LMKN bekerja sama dengan The Hills Radio disiarkan 1 kali dalam seminggu setiap hari Rabu jam 8 hingga 9 malam. Only on The Hills Radio. Stay tuned. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Hillers masih barengan sama gue Indah Firdaus. Malam hari ini seperti biasa The Hillers, hari Rabu 21 Februari 2024 kita punya Distro Musik LMKN, diskusi seputar royalti musik LMKN. Dan malam hari ini tidak terasa sudah masuk ke episode 9, peran LMK Tradisi Citra Nusa Suara dalam mendukung modernisasi manajemen musik tradisional. Oleh karena itu, malam hari ini sudah menghadirkan narasumbernya Mas Gilang Ramadan dari LMK Tradisi Citra Nusa Suara, dan ada moderatornya Bapak Joni W. Maukar SHMM selaku komisioner untuk LMKN bidang royalti dan lisensi. Juga nanti ada Mbak Ike Nurjana dari komisioner LMKN bidang sosialisasi antar lembaga. Oke, langsung aja kita sambut nih The Hillers. Malam hari ini saya berikan langsung kepada moderator kita Bapak Joni W. Maukar SHMM. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Indra. Kita punya tamu ini istimewa. Ini jejaknya itu jelas. Orang-orang bilang jejaknya Jalski, jelas sekali. Mau di mana saja ketemu jejaknya. Sebagai drummer, the best drummer from Indonesia. Tetapi kali ini kita akan menelusuri lebih jauh lagi, bukan di soal tabuh menabuh ya, tetapi di soal musik tradisi dan bagaimana melindungi, melestarikan, melindungi di sini termasuk melindungi hak cipta dan hak terkait yang dimiliki oleh para pencipta dan para pelaku pertunjukan musik tradisi. Sebab jika musik tradisi itu dihadapkan dengan industri musik yang serba pop sekarang ini, memang agak sulit karena komersialisasi musik itu lebih berkiblat kepada musik pop. Kita lihat Korea punya musik tradisi juga untuk dalam negeri. Ya, kemudian Chinese juga dalam negeri, tapi keluarnya mereka sudah masuk ke genre pop. Itu adalah bisnis, karena musik itu bisnis. Oleh karena itu pelaku-pelaku bisnis di dalam industri musik harus berterima kasih nomor satu kepada pencipta. Sebab tanpa lagu tidak ada bisnis musik. No song, no music business. Kita tepuk tangan untuk para pencipta. Dan kemudian juga kalau hanya lagu ciptaan saja, maka juga tidak elok dan tidak indah didengar. Oleh karena itu diperlukan juga para pelaku pertunjukan. Kita artikan itu sebagai musisi dan penyanyi. Nah, bersama-sama dengan pencipta itu memberikan kepada masyarakat pencinta-pencinta musik dan memberikan kepada industri musik para pekerja-pekerjanya semuanya satu kehidupan, satu mata pencarian, satu profesi yang harus dihargai. Nah, kita kembali sekarang ke musik tradisi. Nah, itu ada awal-awalnya pemikiran untuk membentuk lembaga manajemen kolektif yang berupaya dalam lingkup musik tradisi. Nah, itu bagaimana ceritanya, Mas Gilang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya diundang di sini. Memang orang akan aneh seorang Gilang Ramadan gitu, musisi, drummer yang tiba-tiba menggeluti untuk persoalan LMK yang berbau untuk musik tradisional. Saya pada saat itu
mungkin bukan saya ya, perkataan saya itu salah. Kami pada saat itu mempunyai pemikiran bagaimana caranya untuk menjaga kebudayaan Indonesia yang sebegitu banyaknya. Salah satunya itu adalah kebudayaannya musik tradisi yang sudah menjadi tradisi, yang mungkin umurnya sudah lebih dari ratusan tahun. Mempunyai kekhawatiran pada saat itu kami sering bicara terutama di Kementerian Kebudayaan, yang lama-lama ini anak-anak tidak tahu dengan budaya yang salah satunya kesenian musik tradisi di hampir di semua provinsi dan sebegitu banyaknya kabupaten berkurang. Lantas timbul ide pada saat itu membuat kongres. Kongres yang pertama kali, saya juga kaget waktu itu dalam niatan waktu COVID juga gitu. Bikin kongres yang ada pembahasan, ada 8 poin yang kita inginkan. Salah satunya adalah tercetuslah LMK ini. Pada saat itu mempunyai gagasan bagaimana caranya untuk supaya mempertahankan musik tradisi ini mungkin masuk ke kancah modern management. Saya rasa kalau kita tidak perjualbelikan lah, akan hilang di zaman sekarang ini. Lantas ada juga yang tentunya yang pengutaraan menjadi komersil itu ada yang tidak suka juga mungkin ya. Maksudnya mungkin komersil itu apa maksudnya? Ya menjadi kayak musiknya mungkin itu juga perkataan juga kami jelaskan terlebih dahulu gitu. Lantas kami harus menjelaskan juga di dunia ini ada LMK. Apa itu? Binatang apa itu? Lembaga manajemen kolektif ya. Tidak bisa terbayangkan kalau apabila berkesinambungan dengan musik tradisi gitu. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Pertanyaannya cukup banyak sekali. Namun cuman adanya lembaga manajemen kolektif gitu, untuk supaya kalau nanti diputar di sebuah perhotelan, di mall, di restoran, maka musisi tradisi ini akan mendapatkan haknya gitu. Nah, cuman pada saat itu emang diputarnya di mana? Kan itu masih banyak pertanyaan gitu. Wah, di situ dengan pertanyaan itu maka kami lebih semangat lagi. PR-nya banyak. Nah, cuman ya udah coba kita selidiki, pelajari LMK itu apa. Maka pada saat itu ada sebuah diskusi yang cukup panjang bertahun-tahun gitu untuk apakah cocok ini untuk musik tradisi. Saya pikir musik ya musik gitu. Bahkan saya bilang pada saat itu saya ikut serta mengutarakan kalau seandainya kita mempertahankan musik ini sehingga kita akan juga dipandang di Indonesia yang seperti saya yang mempelajari musik kebarat-baratan akan lebih terpandang gitu. Karena kita mempunyai dua kultur mungkin sekarang ini. Yang satu yang memang asal usulnya dari nenek moyang kita, yang satu lagi mungkin lebih modern, tapi kita mempelajari juga gitu. Jadi mereka akan terlihatnya wow, ini negara hebat sekali. Gitu. Bahkan kalau sewaktu lagi di luar negeri mungkin mereka akan lebih aneh kalau seandainya ada yang main jazz ya di sana gitu. Nah kita punya jazz festival terbanyak gitu. Aneh juga, karena kalau saya mengutarakan di luar negeri, I'm a drummer, disangkanya main kendang saya. Bukan drum yang itu ya kan. Ya. Nah makanya pas saya pikir, waduh, yang akhirnya mungkin pada saat itu singkat cerita, oke, kita coba membuat klinik dulu dengan LMKN pada saat itu. Lantas sudah gitu saya mencoba kami menjelaskan juga dengan ke beberapa kementerian, karena ini musik tradisional ini kan betul-betul
hulunya di sini, adanya di sini. Ini betul-betul kalau musik tradisional tuh hulu dan hilirnya ada gitu semuanya. Mulai dari kehutanan sampai ini sampai macam-macam. Jadi coba kita hilirnya diadakan supaya hulunya aktif. Kalau tidak hilirnya diaktifkan, hulunya akan hilang saya bilang. Jadi LMK ini mungkin memang sebuah hal yang musik tradisional itu bisa masuk ke kancah modern management. Salah satunya sekarang kita mau nggak mau musik tradisional itu kita harus ikut dalam kancah ini. Problemnya kami sudah akan tahu. Wih, ini ada berpuluh-puluh pertanyaan, mungkin ratusan pertanyaan yang para musisi tradisi kurang mengerti, belum tahu. Dan saya rasa nanti ada PR-PR yang lainnya yang mungkin agak sedikit berbeda dengan musik yang kekinian dan musik yang peninggalan gitu. Akan ada juga mungkin yang tidak menerima mungkin musik yang ya pertanyaannya musik tradisi itu yang gimana? Apakah yang musik yang kuno itu? Bagaimana kalau seandainya ada sebuah kelompok band yang ada hanya 10%-nya musik tradisi? Apakah itu bisa masuk juga ke LMK-nya? Memang pada saat itu sepengetahuan saya LMK itu tidak ada genre kan ya. Cuman diadakan LMK musik tradisi ini sebetulnya semata-mata untuk menyemangati para musisi tradisional yang akan lebih aktif lagi menciptakan kesenian-kesenian yang baru, musik-musik yang baru. Kalau enggak mereka tidak berkreasi lagi. Nah dari situlah kita lebih semangat lagi untuk merealisasikan LMK ini. Ya, ada kata genre di situ. Itu apakah tidak menimbulkan satu dilema ya? Di satu sisi undang-undang terkait pengaturan mengenai hak cipta ya, itu menyatakan bahwa regulasinya nih bahwa anggota dari satu LMK tidak boleh berada di anggota lain. Nah, karena dibuat berdasarkan genre LMK tradisi ini, maka bagaimana seseorang yang menciptakan lagu-lagu, kita katakan lagu-lagu pop modern ya, tapi dia juga menciptakan lagu-lagu tradisi. Dia memainkan musik-musik lagu tradisi, tapi seperti Mas Gilang juga memainkan musik-musik pop modern. Nah, di mana tempat dari Mas Gilang? Karena tidak boleh ada di dua LMK, kan? Itu satu hal yang perlu dipikirkan pada waktu kita menetapkan LMK berdasarkan genre. Coba bagaimana tanggapannya? Jadi tanggapan saya memang pada saat itu pertanyaan itu kepada diri saya sendiri gitu. Lah, saya jadi masuknya mau kemana ini ya kalau peraturan seperti itu? Ada sebuah harapan, boleh nggak saya aja bicaranya saja, jangan yang lain. Gilang Ramadan, saya mau masuk ke LMK yang istilahnya ada spesial musik tradisi ini. Iya boleh, tapi Mas Gilang mesti keluar dari sana. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena buat saya tidak mau mengotori yang ini. Ini adalah memang rumahnya untuk musik-musik tradisi. Kalau saya bermain musik tradisi, ada berbau musik tradisi, maka saya bisa masukkan ke yang sini. Oh, peraturannya belum bisa sekarang. Pada saat itu, pernah saya bertanya juga, saya melemparkan pertanyaan itu ke Kumham. Wah, ini kan baru Mas Gilang, kita baru ini pertanyaan.
pertanyaan yang ini. Saya harapannya kelak mungkin ada sebuah sistem yang baru lagi. Cuma kita harus mengikuti sistem yang ada dulu sekarang. Jangan mendobrak begitu aja menurut saya. Tentunya saya dari awal, tolonglah ini dibikin spesial. Karena ini kepunyaan negara. Kalau yang ini musik tradisi ini adalah gengsi kita. Sehingga kalau seandainya kita mempunyai gengsi yang ini, musik yang ke barat-baratan, istilahnya maaf saya mengutarakan, itu akan lebih mungkin tersohor lagi, dipandang oleh luar negeri. Karena kita mempunyai ini. Jadi Pak, harapan saya suatu saat memang ini ada dibikin lebih spesial lah, di treatnya. Karena kami pun juga yang LMK yang 3 ini hanya satu-satunya yang didukung oleh kementerian. Yang didukung oleh kementerian Difasilitasi. Difasilitasi. Karena terus terang, apabila tidak difasilitasi oleh negara, saya rasa susah, akan sulit. Karena ini awalnya ini bukan berdasarkan, harus berdasarkan investasi. Jadi investasi berapa? Investasi tidak ada batasannya kalau seandainya mau merah putih itu berkibar terus. Berapa biayanya? Gak ada batasannya. Untuk itulah kita harus meminta negara hadir. Ya. Disitulah tentunya negara hadir. Disitulah pada saat itu kalau bila mana negara tidak hadir, susah saya bilang. Itu satu bentuk pertanggungjawaban negara hadir itu karena negara sudah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Betul. kemajuan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan. Itu harus dikawal. Itu harus dikawal. Negara harus hadir. Harus gitu. fasilitasi. Fasilitasi. Tapi Ya. yang unik adalah kita membuat LMK berdasarkan genre. Ini mungkin satu-satunya di dunia ya. Mungkin ya. Nah, akibatnya secara normatif kita ini agak miring. Agak miring dari secara normatif berarti kan kita miring dari peraturan perundang-undangan ini. Ya. Nah itu tapi dalam lagu memang harus ada nada-nada minor kali ya. Yang penting nada minor bukan fals, tapi minor yang masuk dalam komposisi yang mempercantik lagu itu. Nah mungkin ini harus menjadi satu kajian, untuk meninjau peraturan-peraturan yang sudah dibuat tentang pengaturan LMK itu. Betul. Iya. Saya setuju sekali. Jadi kita sesi pertama ini masih berapa menit lagi kira-kira? Oke, Bung Joni dan Mas Gilang seru banget ngobrolnya ya. Tapi kita harus break lagu dulu nih. Nanti setelah ini kita lanjut dengan segmen kedua. Oke? Oke. Alright. Oke, jangan kemana-mana The Healers. Kita masih bakalan ngobrol seru nih di diskusi seputar royalti musik LMKN, distro musik LMKN barengan dengan Bung Joni dan juga Mas Gilang. Stay tune terus only on The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, Krisya, Kala Cinta Menggoda. Pas banget kan dengan topik malam hari ini, karena lagu ini ada nuansa etniknya juga, ya kan? Kita bakalan kembali ngobrol The Healers di diskusi seputar royalti musik LMKN untuk episode ke-9 malam hari ini. Dan masih topiknya adalah peran LMK Tradisi Citra Nusaswara dalam mendukung modernisasi manajemen musik tradisional. Dan ngingetin juga untuk The Healers semua, malam hari ini mungkin bisa disimak di live streaming, tapi nanti rekamannya bisa disimak juga di The Hills TV YouTube channel dan juga YouTube channelnya LMKN ya. Subscribe dari sekarang. Kita kembalikan sekarang ke moderatornya masih dengan Bung Joni dan udah ada Mbak Ike Nurjanah nih malam hari ini The Hills. Tentunya masih dengan narasumber kita Mas Gilang Ramadan. Silakan. Ya. Tadi kita sudah bicarakan terkait dengan persiapan pendirian, ya, fasilitasi awal, ya. Tentu dalam perjalanan itu harus diceritakan step by step yang telah dilakukan, kendalanya apa, ya, jatuh bangunnya di mana, terus harapan-harapan ke depan. Tapi nanti kita minta Ibu Ike yang nanya.
dan menggali lebih dalam. Iya, Silakan iya. Bu Ike. Terima kasih Pak Joni. Mas Gilang, apa kabar Mas? Apa kabar? Baik ya Mas. Alhamdulillah, Senang sehat. banget bisa hadir di Distro nih saya hari senang ini. di sini. Dan senang bergabung dengan LMK. Saya Alhamdulillah. makin ramai LMK kita. Dan bicara genre tadi udah dengar banget ya. Bagaimana genre ini memang adalah cikal bakal dan akar budaya kita. Ya artinya memang tidak boleh terlepas dari apa yang kita lakukan. Baik Mas Gilang, ini seru banget ya. Karena sekarang kita sudah ada LMK yang tradisi. Kalau bicara tradisi artinya benar-benar budaya Indonesia. Ya. Nah tadi kalau setelah dalam perjalanannya dengan bagaimana sampai akhirnya menjadi LMK, sekarang kan menjadi LMK nih Mas. Ya. Terus kan bertiga nih LMK-nya. Jadi ada terkaitnya, ada ciptanya dan juga ada produsernya. Produser. Iya. Nah udah ngapain aja sekarang nih Mas, teman-teman di LMK Tradisi tuh udah lagi ngapain aja nih mempersiapkan proses-proses royalti ke depan untuk anggotanya? Ya, kami lagi nggak tidur-tidur. Kenapa tuh Mas? Setiap hari betul sekali melangkahnya tuh step by step. Oke. Step by step ada problem. Kita bagaimana problem itu kita bisa lalui gitu. Oke. Dan memang dari awal sudah mengetahui gitu. Bukan baru mengetahui akan ada problem. Problemnya akan bisa tahu nanti kalau sudah dijalankan gitu. Nah, tapi lambat laun memang kita harus begini, harus belok ke kiri harus. Kita sekarang ini baru istilahnya harus mensosialisasikan terlebih dahulu. Karena musisinya jauh lebih banyak kan ini. Ini ada sekitar 30.000 musisi ya. 30.000 musisi ya dihitung ya. Oke. Dan kampusnya ada. Ya. Kampusnya ada. Kampusnya ada. Dan setiap kabupaten itu kita hitung kira-kira ada berapa musisi lah. Betul. Sekarang ada 514 kabupaten. Di setiap kabupaten itu ada event pasti. Dan wajib harus ada event musik tradisinya. Tradisi, betul. Itu udah wajib. Setiap daerah pasti punya tradisinya Ya, masing-masing. nggak mungkin Iya. kewajiban mereka harus muter main musik jazz atau country. Iya. Itu nggak mungkin karena kita sudah ada undang-undang kan. Nah pada saat itu memang kita harus coba dibikin dulu blueprintnya dulu, percontohan yang kita bisa nanti kita bisa aplikasikan langsung ke daerah-daerah yang lain. Saya rasa begitu karena kami pun mempunyai kekhawatiran apabila kalau kita langsung seluruh 514 kabupaten. Akan problemnya menurut kami banyak sekali. Pekerjaannya pun kita masih menghitung ada berapa banyak nih pekerjaannya. Cukup gak segini? Ada berapa banyak di daerah? Ada berapa banyak kira-kira yang harus bisa melakukan penagihan? Lantas mensosialisasikan untuk muter di tidak semua daerah ada mall kan? Tidak semua juga ada karaoke. Tapi kegiatan daerah pasti harus ada lagu Tapi di daerah itu harus ada. Iya. Perkantoran, pemerintah, Kabupatennya, provinsi, acara dan segala macam. Iya betul. Itu banyak sekali. Iya, betul. Setahun setidaknya itu dia ada acara minimal nggak mungkin satu kali. Pasti Nggak mungkin, berkali. Iya. iya kan? Belum Acara tari, belum acara ini, belum ada perkawinan, belum ada ini, belum ada itu kan banyak sekali. Oke. Nah disitulah ada ketertarikan supaya memang tujuannya supaya para musisi ini aktif, supaya Produktif, banyak aktif, ya. banyak tampil dan melakukan rekaman. Rekaman itu judulnya pendataan, data itu rekaman. Betul. Nah bahkan kami sebetulnya musik tradisi ini sebetulnya jauh lebih luas lagi, yaitu apa? Kelak mancanegara. Itu lebih banyak lagi. Sekarang umpamanya kewajibannya seluruh KBRI harus muter. Ya betul, seluruh KBRI, seluruh konjen harus muter. KBRI muter, tapi harus bayar. Harus bayar. Itu yang pentingnya. Itu benar. Itulah royalti. Royaltinya di situ. Dan itu udah harus berarti mereka akan
aktif juga perform ke luar negeri dan segala macam. Jadi memang kita sedang mencoba memang ini membuat ekosistem sebetulnya. Betul-betul dari hulu sampai hilir gitu. Nah, memang sekarang ini kita lagi terus-terusan. Alhamdulillah sekarang teknologi itu ada WA segala macam gitu. Jadi membuat grup musisi Sulawesi, musisi Bali, musisi kita bagi-bagi gitu. Karena biar fokus ya Mas ya. Iya, karena nggak bisa ini yang musisi Sulawesi ngobrol sama musisi yang Bali agak sedikit dipisah tuh? Agak sedikit nyetrum. Oke. Karena Ini berarti adalah anggota ya Mas? Anggota. Nah, dalam komunikasi bentuk anggota berarti dilakukan adalah dengan mengkelompokkan mereka sesuai dengan musik tradisi yang mereka mainkan. Betul. Di dalam betul. ini. Iya. Karena kita diskusinya juga ini Sulawesi mana? Oke. Sulawesi juga ada beberapa Sulawesi. Sulawesi mana? Ya, oke. Sulawesi Tengah. Kabupatennya ada berapa? Ada 12. Oke. Ini dulu. pendataan anggota yang ini. Ya, oke. Karena ada unsur politiknya juga. Ada hal gitu. Tapi disitulah serunya kan. Jadi kita melihatnya Indonesia maha kaya gitu. Cuma kekayaan ini kita harus muterin mesinnya kan. Kalau enggak dia kayak aset yang diem. Nah kita bagaimana supaya aktif si mesinnya ini. Betul. Nah aktifnya ini tentunya kita jangan tekan tombol semuanya. Jadi wah nanti bahaya gitu. Iya memang Hati-hati. LMK tuh banyak elemen ya, ada makanya ini anggota juga menjadi pemikiran, lalu juga pendataan Mas. Nah database itu adalah sangat-sangat menjadi faktor penentu apa yang kita ini kan. Betul sekali. Memang data dulu dari Sulawesi ada berapa, Sulawesi Tengah berapa, Sulawesi Selatan. Oke, mana lagi? Banyuwangi ada berapa? Ada segini. Ada yang dari Sumatera mana nih? Acehnya mana Pak? Aceh. Sudah berapa persen terkumpul tuh Mas? Pendataan itu sampai saat ini? Pendataan kalau saya rasa masih sekitar di bawah 10%. Oh ya? Tapi 10% itu juga banyak banget gitu. Ya? Iya, oke. Dan saya rasa kan ada peraturan kan harus terkumpul ada 200. Itu kita harus mengikuti pada saat itu. Mau nggak mau ikuti peraturan, harus terkumpul 200 pencipta, 50 pemain dan produser, kurang lebih gitu. Itu kita harus menghormati. Kalau enggak, kita tidak menghormati peraturan kan. Jadi hormati dulu peraturan. Kalau nantinya akan ada problem dan kita harus diskusi lebih panjang lagi untuk merubah peraturan atau apa, let's talk nanti. Tapi kita jalankan dulu yang udah ada dulu. Syarat normatifnya harus dipenuhi. Itu dulu gitu. Kalau enggak belum apa-apa kita rubah. Tunggu dulu. Ya makanya ya normatifnya udah terpenuhi ya Pak Joni ya. Kita bisa bergabung bersama ya ternyata. Sehingga Tapi memang LMKN adalah mengeluarkan rekomendasi. Betul. Dan ternyata memang pendataan aja itu masih menjadi PR bersama. PR bersama. Lalu bagaimana sosialisasi menjadi PR bersama juga gitu. Betul. Karena Indonesia ini luas. Belum kepulauan ya Mas. Belum kepulauannya. Di kepulauan itu juga setiap hari ada musik ya Mas. Apalagi musik tradisinya mereka kan katanya gitu ya. Gitu. Berapa ribu pulau? Dan PR yang paling berat adalah membuat user mau bayar. User mau bayar. Itu dia. Jadi nggak cuma make aja, tapi ada hak ekonomi loh. Hak ekonominya gitu. Nah itu juga harus memberikan kesadaran. Tapi mungkin kesadaran itu ditekannya lebih gampang sebetulnya. Karena apa? Ini menghormati Indonesia. Iya betul. Ini punya kita. Ini punya Jadi kita. anggotanya tradisi akan melakukan sosialisasi itu untuk bermanfaat bersama gitu ya. ya. Kita memberikan kesadaran untuk mereka ini adalah menghormati diri kamu sendiri. Saya rasa itu. Ini seru sekali. tapi ada yang mau lewat ini. Tamunya Mbak Indah. Kami persilakan Mbak Indah. Oke, thank you. Semakin panas dan semakin seru nih ya. Apalagi tadi udah dibahas tentang kesadaran bahwa ketika menghargai musik tradisional berarti menghargai diri sendiri ya. Jangan kemana-mana The Healers, kita masih bakalan ngobrol lagi tentunya di Distro Musik LMKN untuk episode ke-9 malam hari ini bersama Gilang Ramadan, Bung Joni Maukar, dan Ike Nurjana. Stay tune terus, only on the best streaming radio in Indonesia. The Hills Radio. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN akan mengadakan salah satu program podcast yang bertajuk Distro Musik LMKN. Diskusi seputar royalti musik LMKN yang menghadirkan para narasumber dari internal LMKN dan juga para stakeholders LMKN.
Distro Musik LMKN bekerja sama dengan The Hills Radio disiarkan 1 kali dalam seminggu setiap hari Rabu jam 8 hingga 9 malam. Only on The Hills Radio. Stay tuned. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Hills dibawa jalan-jalan nih sama Yura Yunita ke daerah Jawa Barat, Bandung. Dan masih di malam hari ini, Rabu 21 Februari 2024 sampai dengan jam 9 nanti The Hills kita masih ngobrol dalam diskusi seputar royalti musik LMKN. Jangan lupa nanti bisa disimak semua episode Distro Musik LMKN ini di YouTube channelnya LMKN dan juga The Hills TV. Oke, kembali ke Bung Joni dan juga Mbak Ike. Mas Gilang, saya tangkap tadi mengenai database lagu-lagu ya. Tentu itu berdasarkan karya cipta lagu-lagu tradisional. Sekarang ada kerancuan yang menyatakan, oh ini lagu dari Papua, oh ini lagu dari Maluku, lagu dari Minang, lagu dari Batak. Lagu daerah ini. Nah, kita mendengarnya itu iramanya adalah pop. Musik-musiknya itu pop. Nah, menggunakan bahasa-bahasa daerah. Apakah ini masuk dalam musik tradisi? Ya. Nah, apakah ada pengaturan bahwa yang ini tradisi, yang ini bukan? Artinya kriteria Pak Joni ya? Ya, Apa kriteria. aja sih yang Kriterianya menjadi apa? gitu, Batasan batasannya. dari musik tradisi itu, dan apakah anggota-anggota semua memainkan itu begitu, Ya. atau bercampur dengan musik-musik yang sebenarnya pop genrenya pop tetapi bahasanya daerah gitu kan. Kan beda. Misalnya kalau kita Gambang Kromong kan, kemudian musik Huda dari Minang, musik-musik yang jelas itu memang alat-alatnya itu tradisional, kolintang gitu ya. kolintang, sesando, sesando. alatnya tradisional, terus iramanya juga Tradisional. genrenya tradisional. Nah, apakah pure seperti itu anggota dari LMK tradisi ini, atau masih bercampur-campur dengan yang sebenarnya adalah pemusik lagu pop tetapi bernuansa daerah gitu? Silakan. Pertanyaannya memang menggelitik gitu. Dari waktu itu sebenarnya pertanyaannya sudah ada gitu. Kalau sekali lagi mungkin kalau LMK itu memang tidak ada genre istilahnya ya. Kita mengendrekan sekarang istilah. Nah pada saat itu memang apakah harus ada di LMK itu harus ada kurator, ya kan? Apakah kuratornya seperti apa nih? Sehingga kalau seandainya ada teman-teman saya atau saya bermain musik pop, ada 10% elemen musik tradisinya gitu. Cuman istilahnya tempak ting ting tung tak dung 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 tak gitu. Cuman gitu aja. Masukin ke situ. Mas Gilang, gitu aja udah masuk istilah tradisi gitu ya. Itu tidak menjadi, berarti jadi catatan juga ya? Ya kan gitu. Iya, Di diskusi. Jadi yang Iya kan? betul-betul pure genuine tradisi musik itu- protes. Nah, protes kan? Protes. Tapi sebetulnya tujuannya adalah pada saat itu bagaimana kita bisa orang-orang, anak-anak mendengarkan, mengenal musik tradisi itu. Apabila ada sebuah kelompok cuma terus tempat sedikit aja, terus tiba-tiba si anak itu, wah itu apa? Gitu. Dan tradisi, oh gitu. Maka itu sebuah penting sekali. Yang hanya 5% itu sebuah kelompok itu, maka dia pun bisa masuk di situ gitu. Karena LMK ini bagaikan kayak messenger sebetulnya. Untuk supaya si musik ini bisa didengar oleh manusia yang ada di bumi istilahnya. Ini ada loh. Tapi kan namanya pendengar kan, saya nggak mau dengar yang itu. Saya asal ada yang
saya mau ada yang berbau kayak umpamanya rekan-rekan saya, God bless semua ya. Dia kan ada kolaborasi dengan Bali ya. Dengan Bali ya. Iya. Nah, bisa tuh masuk situ. Cuman ada pertanyaan. Dia udah di LMK yang itu gitu ya. Maka kalau sekarang peraturan, oh nggak bisa ya masuk situ. Ya udah. Nah, tapi nanti kalau seandainya ada grup rock yang mungkin peraturannya sekarang masih hanya boleh memilih satu LMK, maka dia bisa masuk di situ. Musik yang ada berbau tradisinya. Dan bahasa itu kan banyak sekali ya. Ribu-ribuan bahasa. Nah sekarang itu juga kita menghormati. Kita juga ikut memproteksi bahasa itu. Karena ada yang bahasanya ada gitu. Oh itu adalah salah satu elemen gitu yang Berarti fungsi LMK tradisi ini tidak hanya untuk mengkolek royalti saja, tetapi juga menjadi tools buat menstimulus pelestarian, upaya pelestarian. Itu kira-kira ya. Exactly, betul sekali. Tapi memang mesin LMK itu diskusinya cuma untuk mengkolek kan gitu kan. Tidak ada kata lain. Cuma dengan mesin yang kolek ini sehingga bisa menghidupkan yang lain gitu. Efek dominonya akan banyak. Mungkin itu duifungsi atau multifungsi lah ya. Yang sudah kelihatan duifungsi. Ya, gitu. Dia akan menstimulus untuk pelestarian dengan pendengaran terhadap Betul sekali. unsur-unsur tradisi yang ada. Tradisi. Kedua, dia mengkolek royalti. Betul. Mungkin Gitu, bisa Ibu Ika menggali lebih dalam lagi. Iya, jadi artinya ini adalah ada idealisme yang ditanamkan di LMK ini dalam rangka pelestarian itu ya Mas. Jadi jangan dilarikan dulu kemana-mana, ini tradisi gitu maksudnya. Jadi di dalam keanggotaan ini adalah seperti itu ya Mas. Ada artinya jawaban dari Pak Joni adalah ini lebih memang menjaga kelestarian. Jadi originalitas dan sebagainya adalah yang menjadi patokan untuk ada di LMK tradisi ini gitu ya. Iya betul. Bisa jawaban itu, tapi sebetulnya juga jawabannya juga supaya royaltinya ada. Oke. Itu harus didorong ada royalti dan harus sebenarnya didorong ada royalti. gitu Iya. kan sebenarnya. Karena kalau cuma kita membahas ya ini kita untuk menjaga saja, nggak begitu. Harus Ini didorong, supaya ya. ada income juga. Betul. Supaya ada ketertarikan. Oh ternyata kalau kami perform, melakukan rekaman bisa begini, bisa dapat income ya. Nah disitulah mereka akan semangat kan gitu. Oke. Dari data karya nih Mas, misalkan kalau tadi kan keanggotaan artinya dia harus dengan jelas identitasnya ya untuk apa dan bagaimana dan Betul. siapa gitu kan. Betul. Itu adalah identitas di LMK tradisi. Nah kalau bicara karya, dari teman-teman yang ada di LMK tradisi ini, mereka itu melakukan apa saja atau lagu-lagu apa sih yang kiranya kita pasti sudah, misalkan lagu yang populer, contoh deh Mas, lagu yang populer di Bali yang pasti didengar sama kita semua atau di Sulawesi, kira-kira Mas Gilang bisa kasih tahu nggak dari di dalam karya-karya yang ada di LMK tradisi ini pasti didengar sama masyarakat? Kita tuh kalau sekarang ini mungkin kita mencobanya sesuatu hal yang masih baru, fresh. Oke. Fresh Yang tuh. sudah ada tetap ada sekarang ini, bisa nggak dikasih contoh apa sih yang biasa didengar misalkan? Ada yang suka diputar, yang suka diputar kita sekarang kan karena sekarang kan istilahnya ya kalau dulu kan kita kalau nge-publish itu harus menunggu kontrak dulu sama Iya, ini. sebuah perusahaan rekaman betul, dan betul. lain-lain kan ya. Iya. Kalau sekarang kan dia Sekarang udah jadi bos sendiri gitu. Betul. Upload udah ini Bisa itu sendiri. udah Betul, bisa gitu. betul banget. Nah, sekarang cuma kita suka ngelihat dia pendengarnya ada berapa banyak ya Oke. kayak gitu. Bahkan sekarang ini udah kadang-kadang udah mulai diputar di restoran. Restoran. Bandara kalau kita turun mungkin tradisinya itu menjadi dominan ya Mas? Jadi dominan Kak. Terus udah gitu di acara perkawinan. Perkawinan. Ada sebuah kelompok. Oke. Nah, itu udah bergerak tuh kayak gitu. Cuma nanti kan setiap daerah kan mungkin kita harus bukan pekerjaan LMK, tapi mungkin nanti akan terdorong membuat kompetisi mana yang jadi hit. Oke. Kan bisa begitu. Tapi Jadi meng-create ya bagaimana Ya. ini menjadi booming, viral dan sebagainya dan ya. bisa why not gitu. Oke. Menjadi hit kan.
bukan saja menciptakan sebuah musik terus udah gitu ditaruh di laboratorium ya. Betul. Kan kita inginnya diperdengarkan. Bagaimana caranya untuk supaya sering diperdengarkan? Iya, jadi bagian dari masyarakat tanpa batas. Betul sekali. Baik Pak Joni, itu kira-kira yang kita tangkap dari keanggotaannya. Kita sapa Mbak Mbak Endah. Indah. Mbak Indah, kita jauh di mata dekat di hati. Mbak Bener Indah. banget Mbak Ike, Bung Joni dan Mas Gilang, nggak berasa ya obrolannya seseru itu sampai habis emang? enggak dong. Oh, Ini belum. tapi setelah satu lagu berikut ini udah masuk segmen terakhir nih, which is going to be kesimpulan dan juga closing statement nanti. Silahkan, tapi jangan kemana-mana. Sekali lagi The Healers, kita masih bakal balik lagi dalam Distro Musik LMKN only on The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle, The Healers. Nah, yang satu ini Yuyun George dengan Lenggang Lenggok Jakarta. Kental banget sih suasana etnisnya ya. Mendukung obrolan kita di malam hari ini, peran LMK Tradisi Citra Nusa Suara dalam mendukung modernisasi manajemen musik tradisional. Kembali lagi saya serahkan kepada Mbak Ike dan juga Bung Joni untuk segmen terakhir nih. Mas Gilang, Yes. mendirikan LMK itu satu perjuangan sendiri, satu amanah. Ya, amanah, Sebagai pengurus itu kita menerima titipan amanah dari para pemberi kuasa, anggota LMK. Undang-undang juga menyatakan bahwa kalau mau mendirikan LMK berarti harus mampu mengumpulkan royalti. Nah di LMKN itu semua LMK itu didorong untuk harus mampu mengumpulkan royalti sesuai dengan perintah undang-undang. Nah untuk itu masing-masing LMK menyiapkan target-target pasarnya sehingga ada target-target yang kemudian ditotal menjadi satu target perolehan royalti LMKN. Nah pasar-pasar yang akan menjadi sasaran dari LMK tradisi ini di mana saja dan apa rencana strategis untuk mengumpulkan royalti untuk nanti didistribusikan kepada anggota-anggota. Jadi kan harus ada kue untuk dibagikan. Semakin besar kue itu semakin happy anggota. Semakin kecil kue itu semakin berantem anggota. Kalau pengurus disalahkan. Silakan. Ya, jadi awalnya memang kami mempunyai pemikiran dengan instansi-instansi kepemerintahan daerah yang mereka sudah sering mutar itu terlebih dahulu. Dari situ mungkin mereka juga akan pemerintah daerah akan mendorong kantor-kantor yang lain atau hotel-hotel yang berkesinambungan bekerja sama dengan pemerintah itu ada juga. Nah itulah yang nomor satu. Itu saya rasa udah lumayan. Belum lagi mungkin airport dan lain-lainnya. Belum lagi yang sifatnya yang berkesinambungan sama pemerintah dulu. Itu saya rasa udah lumayan. Dan dari situ akan lahirlah tempat-tempat yang lain. Gitu. Karena yang lain pun akan harus menciptakan demand kan. Demand orang mau mutar di restoran Sunda, di restoran Padang, di restoran mana kan masing-masing ada ya. Nah mungkin saya akan mempunyai pemikiran juga, maaf saya harus sebut sebuah brand mungkin kalau sini ada Alfamart atau Indomart gitu ya. Jadi kita kalau seandainya Alfamart yang di Sulawesi pas nyampe sini itu lain lagi muternya. Jadi kita harus membuat menu nantinya. Itu PR berikutnya. Berikutnya tahapannya cukup banyak gitu. Tapi kita instansi dulu gitu. Pemerintah yang mereka setiap tahun bikin acara udah wajib tuh. Dan kewajiban ini gampang betul karena ada undang-undangnya. Jadi nggak ngada-ngada gitu. Ini mempertahankan kebudayaan, putar ini udah ini wajib. Gimana dong? Kalau udah wajib ya udah bayar. Nah disitulah kami akan mengumpulkan juga para musisinya dan
disitulah mereka akan mendapatkan royaltinya. Dari situ akan terus bergulir, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ya kalau dihitung-hitung tentunya adalah 514 kabupaten gitu ya. Hitung berapa banyak gitu. Ini belum menghitung. Kalau kepedulian Pemda itu ada saja. Itu pasti. sudah ada Pasti. tempatnya sendiri tuh Mas. Iya, untuk betul. tradisi gitu Iya. ya. Iya, betul. Dan bahkan kami akan istilah sifatnya membantu ya. Membantu Pemda supaya apa? Supaya kegiatan kesenian, kebudayaannya akan lebih aktif lagi. Maka mereka harus melakukan itu. Kalau enggak kan mereka jadi mati. Enggak akan ada kesenian, enggak akan. Sedangkan mereka secara politiknya dan lain-lainnya itu kan harus melakukan itu. Nah, kami akan memberikan lebih kesadaran gitu. Kami akan bantu. Tapi Pemda daerah harus melakukan ini gitu. Kurang lebih gitu. Ya. Sebenarnya kalau Mas Gilang menangkap ini ya pemirsa The Hills, pendengar The Hills, nanti kita akan dengar juga bagaimana Mas Gilang mendemokan ke kita seperti apa tradisi musik tradisi yang akan dikelola dengan drumnya Mas Gilang. Nah sebelum sampai ke situ nih saya suruh stay tune dulu biar jangan kemana-mana karena ini sangat-sangat menjadi menarik. Nah Mas Gilang sebenarnya yang saat ini Mas Gilang tangkap dari anggota yang sudah ada di LMK tradisi ini, apa sih harapan yang paling mereka kemukakan gitu di saat bertemu atau berdiskusi tentang kenapa mereka gabung di LMK dan sebagainya? Apa yang mereka harapkan paling utama saat ini? Sekarang aja kalau seandainya mereka harapannya tidak ya sama seperti saya gitu, musisi pengen tampil main musik, terus itu ada yang dengar, simple gitu aja kan. Main musik pengen dengar gitu ya. Terus ada yang dengerin, terus ada yang tepuk tangan, tapi tentunya Ada komersilnya mendapatkan nih. uang. Nah, gitu ya. Kalau tepuk tangan tiap hari terus dia akan berhenti juga gitu, Mas. Gimana saya nih? Tapi saya rasa mungkin sekarang aja sudah mereka diakui sekarang masuk dalam konteks modern management. Wah, mereka ini banget iya, ya, happy iya, banget sudah ya happy teman-teman banget. ya. Ini aja ya kayak saya mengutarakan selamat Hari Musik. Nah, itu tolong konotasinya musik itu mereka juga gitu. Mereka adalah bagian. Jadi kalau kita tuh masih teranggapnya musik itu adalah musik yang pop gitu Iya. kan. Hanya itu. Iya. Mereka musisi. Mereka juga bagian kita kok Mas. Nggak Bagian terlepas, kita nggak gitu. terlepas, betul. Jadi Iya. jadi musisi itu ya musisi. Iya. Berapa banyak? Kalau ditanya di luar negeri, how many musician? We have a lot, thousand. Iya, betul. Wow, gitu kan? Kan cuma Indonesia sangat kaya ya Mas. Setiap daerah ada ritmenya sendiri, ada Ritmenya khasnya sendiri, sendiri. khasnya Nah saya sendiri. sekarang sebelum sampai ke situ nih Mas, Oh. sebelum main, kita pengen dengar Mas Gilang main. Kira-kira apa nanti yang akan didemokan ke kita yang memang unsurnya ini tradisi mana sih yang Mas Gilang mau mainkan gitu Ya, untuk kita? saya tuh kadang-kadang Sabang sampai Merauke gitu. Kadang-kadang kan saya kalau lagi melakukan klinik di luar negeri gitu, saya hanya main ritme aja. Ini dari sini, dari Sumatera. Terus akhirnya kita di Papua. Ujungnya Iji. sampai di Papua juga. Itu orang berapa besar negara kamu gitu. Ya kadang-kadang kita harus sombong juga kan. Iya, Ya betul. kan? Saya dengan main gitu aja, wow gitu. Saya kadang-kadang kita harus agak sombong juga. Maksudnya saya ingin Dan itu memperlihatkan cita- itu Indonesia tuh Identitas Kayak kita kok Mas. identitas kita Iya gitu. betul. tapi itu hanya mempresentasikan sebuah ketukan ritme aja gitu. Nah. Belum harmonisasi, Iya. belum Bahasa. suara, iya. bahasa gitu. Nah sekarang dikasih tau dong ke kita Mas Oh, kayak oke, apa oke, The oke. Hills supaya pengen banget denger ya Mbak Ida Iya, ya. betul banget. Tapi Mbak Ike, karena Iya. nanti Lima permainannya, menit, 5 menit. iya itu karena Nanti. permainan drumnya Mas Gilang akan menjadi closing kita sekalian. Mungkin kita bisa simpulkan dulu nih obrolan kita di malam hari ini tentang peran LMK Tradisi Citra Nusa Suara nih dalam mendukung modernisasi manajemen musik tradisional. Ya, tinggal Mbak. Ada satu yang sebenarnya masih mau saya tanyakan ini. Tanya Pak Juni, Pak Juni. Kalau kesimpulan itu pendengar bisa menyimpulkan Iya. sendiri. Kita nggak perlu sok tahu menyimpulkan. Mereka udah di kepala, kita tak perlu ngulang. Tapi ada pertanyaan. Satu hal begini, Ya. lagu-lagu tradisi itu sebenarnya sangat memikat buat
konsumen di luar negeri. Ya, Ya. betul. Sehingga mereka itu datang, ada yang perusahaan-perusahaan, ada yang perorangan, itu membuat lagu-lagu tradisi Indonesia. Iya. Kemudian itu copyright-nya ada di mereka, Iya. ya, sebagai produser. Iya. Itu undang-undang membolehkan. Nah, jadi pada waktu user di luar negeri itu menggunakan lagu itu, royaltinya itu terbayar ke si produser. Karena copyright untuk memproduksi itu ada di dia. Kan gitu. Betul. Nah, itu sebenarnya satu pasar bagi LMK tradisi untuk menelusuri itu. Betul. Sebab untuk produser ada royaltinya, tetapi untuk pencipta dan pelaku pertunjukan itu juga ada. Iya. Nah, itu yang harus diuber. Betul, betul. Ya, Iya, mungkin betul. Itu Mas Gilang akan. sudah, ya akan ya. Itu akan. Nah, mungkin Itu harus udah banyak next. itu, banyak sekali. Udah ditelusur Ya, tuh Mas? banyak. Ada, karena begini, saya akan lebih dalam lagi. Ini adalah sebuah pertahanan negara. Oke. Jadi kita harus kita fight, pertahankan, harus fight karena ini adalah musik tradisional, ini adalah salah satu pertahanan negara. Itu dia. Jadi mau gimana lagi? Apa Korea jual K-pop ke kita, kita jual tradisi keluar. Ya, umpamanya saya mudah-mudahan masih ada waktu. Saya umpamanya kita kan sudah mulai ada bintang di Hollywood umpamanya, kayak Iko Uwais ya. Oke. Ya, Iko Uwais umpamanya lagi stuck gitu. Kepengennya tuh cung-tak dung-tak. Oke. Itu kan royalti, Backsoundnya gentayangan. itu menjadi Iya kan, itu betul. berapa banyak. Nah, cuman memang kita harus giat juga gitu. Ya, you turn this, and we got royalty. Gitu. Royaltinya orang mana? Mungkin orang Cianjur, orang Tasik, atau orang Aceh kan. Itu sangat memungkinkan sekali. Itu next kita akan. Mbak Indah, kita apakah langsung ke Yes, demo? iya sekalian nanti sekalian kita say goodbye nih berarti Bung Joni dan Mbak Ike juga Mas Gilang karena setelah demo selesai langsung kita yes. Kita akan Oke. berpisah tapi akan bertemu lagi ya Mbak. Ketemu lagi. Oke, jadi silakan Mbak Ike mau say thank you untuk The Healers mungkin yang mendengarkan malam hari ini. Ya, The Healers, terima kasih sekali atas atensinya malam ini bersama Mas Gilang juga Pak Joni bersama kita. Semoga apa yang kita yang sudah diskusikan tadi menambah pengetahuan, menambah lebih kenal apa itu LMK, LMKN dan juga LMK tradisi yang ada dalam negara kita ini yang sudah terdaftar resmi dan sudah melakukan perjalanan-perjalanan selama ini. Dan kita tahu persis seperti apa yang sedang diperjuangkan Mas Gilang dan juga teman-teman di LMK tradisi. Dan semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan juga dapat berkenan, dan atas nama musik Mas Gilang akan mempersembahkan bagaimana memainkan drumnya tapi dengan kekhasan tradisi Indonesia. Oke, thank you so much Mbak Ike Nurjana, Bung Joni Wemaukar dan juga Mas Gilang Ramadan, dan sekali lagi mengingatkan The Healers semua jangan lupa yang ketinggalan live streamingnya malam hari ini bisa menyimak obrolan seru ini di The Hills TV, YouTube channel dan juga YouTube channelnya LMKN. Kami meminta kepada Mas Gilang untuk tidak memainkan model We Will Rock You. Tetapi mainkanlah drum ini dalam atmosfer tradisi. Oke. Dan untuk itu saya berikan tongkat Mbak Ida, wasiat. terima kasih ya. Yes, thank you so Terima much, kasih, The thank you so Healers. much. Yes, enjoy. This is the performance of Gilang Ramadan. Yay! Wow, ini mic-nya mesti saya taruh atau gimana ini ya? Karena nggak ada mic ya. Oke. So, jadi kita dari Sumatera. Sumatera ada Lama Mas, panjang ke Papua. 6 ya?
6-8 jam. Udah kita nyebrang aja. Ke Papua. Ke Papua aja. Oke. Karena terlalu banyak. Jawa Barat. Ini sekarang kita ke mana Mas? Jawa Barat. Dari Papua kita ke Jawa Barat. Oke. Wuh. Keren. Welcome. The Hills